Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Masum dari kelas B semester 4B. Dalam ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi pembelajaran yang ditugaskan untuk menjadi presentasi dalam memenuhi tugas UTS. Langsung saja, itu pada materinya tentang komunikasi berbasis teknologi. Jadi komunikasi berbasis teknologi sering disebut juga sebagai komunikasi digital, yaitu proses komunikasi yang memanfaatkan teknologi baik analog maupun digital sebagai media untuk menghubungkan sumber dan penerima pesan. Komunikasi digital merupakan komunikasi berbasis teknologi internet. Proses komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung menggunakan internet, yakni dengan menggunakan media seperti komputer, handphone, atau platform sosial media. Menurut Fleischmann, komunikasi digital adalah segudang teknik komunikasi yang keluar yang memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan seperti email, video, pesan teks, iklan online, pencarian berbayar, dan siaran pers. Menurut Everett Meirogas dan Les Kinchet dalam buku Communication Network Toward a New, itu mengemukakan bahwa komunikasi digital adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Beberapa definisi sekitar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik, dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan. Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik modern dalam keperluan latihan yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran secara mana ianya menimbulkan pembelajaran. Kesimpulannya bahwa teknologi pendidikan ialah suatu sistem yang meliputi alat dan bahan media organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecakapan dan dalam pengajaran dan berkesanan dalam pembelajaran. Komunikasi pembelajaran berbasis teknologi dan kompetensi. Yang pertama, jadi teknologi dalam kompetensi. Yang pertama itu kepentingan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran, yaitu melancarkan proses yang A itu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran karena berfokusan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan, memanfaatkan waktu, tenaga, dan uang, menghindarkan rasa bosan pelajar dan mendorong minat pelajar. Ia juga boleh menghiburkan pelajar, menghindari berlakunya tidak sepaham atau salah satu terhadap konsep melalui daya melihat, membetulkan berbagai kekeliruan atau salah tafsir karena ia memberi suatu gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, membantu pelajar mendapatkan kesan pembelajaran yang maksimum dengan menggunakan waktu yang minimum. Yang kedua yaitu prinsip penggunaan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran pembelajaran. Yang pertama itu sebagai bahan bantu pengajar, bukan sebagai pengganti pelajaran. Yang kedua, untuk menggantikan pengajaran. Yang ketiga, untuk membantu guru pengajar. Yang keempat, untuk pengajar mesti dirancang dalam tiga hal, yaitu sebelum digunakan, bagaimana mengaitkan dengan topik pengajaran. Yang kedua itu semasa kegunaan, merancang ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat membantu pembelajaran. Yang ketiga yaitu selepas kegunaan, merancang aktivitas lanjutan seperti pertanyaan-pertanyaan, kesimpulan penilaian. Ciri-ciri jenis teknologi pendidikan yang baik. Yang pertama yaitu alat yang dapat menjelaskan ide-ide yang kabur dan menerangkan isi-isi pelajaran. Contoh, papan tulis, whiteboard, dan tulisan yang mudah dibaca. Yang kedua itu alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua pelajar. Contoh, infocus.
Yang ketiga itu gambar perlu dibuat variasi warna-warni, contohnya menggunakan spidol warna-warni atau memberi pada kata tertentu. Yang keempat, menggunakan bahan alat yang tahan lama dan dapat disimpan. Yang keempat itu faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran dapat dilihat sebagai bidang yang mempunyai perhatian khusus terhadap aplikasi meskipun prinsip dan prosedurnya berdasarkan pada teori. Bidang ini telah melalui pergulatan antar pengaruh nilai, penelitian, dan pengalaman praktis, khususnya pengalaman dengan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Bidang ini kemudian berkembang, tidak hanya berupa pengetahuan teoretik, tetapi juga pengetahuan praktis. Setiap bidang dibentuk oleh 1. Landasan penelitian, 2. Teori, 3. Nilai perspektif yang berlaku, yang keempat yaitu kemampuan teknologi itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila kurangnya itu nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mei. Sekian dari saya yang saya persilakan kepada Mei. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu fungsi komunikasi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Arni Muhammad menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan, komunikasi memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama ada fungsi informatif. Maksudnya, komunikasi berfungsi memberi keterangan, memberi data atau fakta yang berguna bagi segala aspek kehidupan manusia. Melalui komunikasi, maka apa yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswa dapat diberikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua itu ada fungsi edukatif. Maksudnya komunikasi berfungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan mandiri. Seseorang bisa banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. Yang ketiga itu ada fungsi persuasif. Maksudnya komunikasi ini membujuk orang lain atau siswa untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator atau pendidik, membangkitkan pengertian dan kesadaran komunikan, baik bersifat motivatif maupun bimbingan, bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi berubahnya adalah atas kehendak sendiri, bukan hasil pemaksaan. Selain itu juga ada fungsi yang lainnya, contohnya seperti hubungan interaksi antara guru dan siswa yang baik, menciptakan suasana belajar yang menarik, memfasilitasi transfer pengetahuan, mengembangkan keterampilan komunikasi siswa, dan juga ada meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang terakhir ada teknik komunikasi efektif dalam pembelajaran berbasis teknologi. Komunikasi efektif memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi efektif sangat penting dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada memfasilitasi pemahaman komunikasi yang jelas, tepat, dan terbuka, membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, contoh yang relevan, dan penjelasan yang mendalam membantu peserta didik untuk menguasai konsep-konsep yang diajarkan. Yang kedua itu ada mendorong keterlibatan komunikasi yang efektif, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Pengajaran yang mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik, memicu minat, dan merangsang pertanyaan serta diskusi cenderung membuat peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada memberikan umpan balik yang bermakna komunikasi yang efektif, memungkinkan pengajaran untuk memberikan umpan balik yang bermakna kepada peserta didik tentang kinerja mereka, pemahaman mereka, dan progres pembelajaran mereka. Umpan balik yang berkonstruktif dan informatif membantu peserta didik untuk mengidentifikasi kekuatan apa dan area yang perlu diperbaiki, serta merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemberian umpan balik yang bermakna kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.
Yang terakhir, yaitu kesimpulannya, komunikasi pembelajaran berbasis teknologi merupakan proses penyampaian informasi dan interaksi antara pendidik juga peserta didik yang didukung oleh perangkat dan platform digital. Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi pembelajaran dapat meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi belajar, proses belajar mengajar. Dengan demikian, komunikasi pembelajaran berbasis teknologi menjadi komponen penting dalam pendidikan modern yang perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Baik, cukup sekian dari kelompok 10 dari saya yaitu Melinda Aryani dan Kang Mustafa. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.